Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki materi IPS kelas 9 semester Gasal bab 2 dengan judul Perubahan Sosial Budaya dan Globalisasi. Baiklah, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa agar diberi kemudahan kelancaran dalam menyerap materi ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Langsung saja akan Ibu sampaikan yang pertama. Jadi di bab 2 ini ada dua materi, yaitu perubahan sosial budaya. Yang pertama, yang kedua mengenai globalisasi. Kita mulai dari materi yang pertama, yaitu bab 2 yang A, yaitu perubahan sosial budaya. Bisa kalian lihat gambar di samping, gambar di sudut kiri atas. Itu adalah gambar apa? Yaitu saat proklamasi kemerdekaan, di mana Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi. Kemudian gambar di sampingnya atas kanan itu adalah gambar penjajahan atau kolonialisme, kerja rodi. Kemudian di bawahnya, kanan bawah, bisa kalian lihat, kemudian urutannya, mohon maaf. Yang pertama itu adalah kita mengalami penjajahan ya, kanan atas, kemudian atas berkat rahmat Allah, kemudian diproklamasikanlah kemerdekaan. Di bawahnya setelah kita merdeka, yaitu pada waktu Orde Baru terjadi demonstrasi pada masa pemerintahan Soeharto, masih ingat ya? Kemudian sampai dengan yang sekarang ini adalah adanya industrialisasi, pembangunan gedung-gedung pencakar langit, gedung bertingkat. Lah ini, dari gambar ini bisa disimpulkan bahwa masyarakat kita mengalami perubahan sosial budaya dari masa penjajahan, kemudian merdeka, kemudian ada unjuk rasa atau demonstrasi sampai dengan masa industrialisasi atau revolusi industri yang ditandai dengan pembangunan gedung-gedung bertingkat. Lah. Kemudian ini juga ada gambar contoh perubahan sosial budaya di masyarakat. Pasar tradisional versus pasar modern. Ini kan mengalami perubahan dari kita dalam pasar itu secara tradisional, kemudian meningkat dalam pemenuhan kebutuhan di pasar modern, di mana bisa dengan mengambil segala sesuatu yang kita perlukan itu sendiri tanpa bantuan dari pelayan, tanpa harus menawar. Ini juga adalah contoh perubahan sosial budaya. Pada materi perubahan sosial budaya ini, Ibu harapkan setelah mempelajari materi ini, kamu dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kalian mengetahui pengertian perubahan sosial budaya. Yang kedua, proses terjadinya perubahan sosial budaya. Yang ketiga, bisa menjelaskan bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Dan yang terakhir, dapat mendeskripsikan faktor pendorong dan penghambat terjadinya perubahan sosial budaya. Mari kita kupas satu persatu. Pengertian perubahan sosial budaya adalah perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, mencakup perubahan budaya yang di dalamnya terdapat perubahan nilai-nilai dan tata cara kehidupan dari tradisional menjadi modern. Seorang ahli yaitu Bapak Selo Sumarjan mengemukakan pendapatnya mengenai perubahan sosial budaya adalah semua perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat, di mana perubahan tersebut mempengaruhi sistem sosialnya. Perubahan sosial yang dimaksud mencakup nilai-nilai dan pola-pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Secara umum, ada 3 proses yang membawa terjadinya perubahan sosial budaya. Yang pertama adalah adanya akulturasi. Apa itu akulturasi? Proses bertemunya dua budaya atau lebih, di mana unsur-unsur budaya lama itu masih ada. Contoh, Sunan Kalijaga menggunakan budaya wayang
untuk mengajar keagamaan. Budaya wayang itu kan peninggalan dulu Hindu Buddha ya, tapi di Islam yaitu Sunan Kalijaga justru dijadikan sarana untuk menyebarkan agama Islam. Yang kedua, asimilasi adalah proses bertemunya dua budaya atau lebih yang bercampur dan menghasilkan budaya baru. Jadi, tidak seperti akulturasi yang masih ada unsur lamanya. Jadi, bisa disimpulkan bahwa budaya yang lama kalau dalam asimilasi pasti hilang. Namun, proses asimilasi ini berlangsung lama, namun terus-menerus. Contohnya apa? Ini contohnya adalah perkawinan antar negara. Ini bisa masuk dalam contoh asimilasi. Kemudian yang ketiga adalah difusi. Difusi itu penyebaran unsur budaya dari seseorang ke orang lain atau kelompok masyarakat ke masyarakat lain. Prinsip yang pertama dari difusi adalah unsur-unsur kebudayaan itu pertama-tama akan diambil alih masyarakat yang paling dekat hubungannya atau yang letaknya paling dekat dari sumbernya, baru kemudian kebudayaan baru itu diambil oleh masyarakat yang jauh hubungan atau letaknya jauh dari sumber unsur budaya baru. Sekarang kita lihat bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Dilihat dari waktunya, perubahan sosial budaya bisa berjalan secara lambat dan secara cepat. Proses perubahan sosial budaya yang terjadi secara lambat atau evolusi, ini contohnya adalah kehidupan manusia purba. Kalian lihat gambarnya ini, pada masa berburu meramu dan mengumpulkan makanan. Kemudian contoh perubahan dalam perubahan sosial cepat atau revolusi, contohnya adalah revolusi industri. Ini ditandai dengan pembangunan pabrik-pabrik ya. Selanjutnya dilihat dari pengaruhnya. Ada perubahan sosial budaya yang pengaruhnya kecil. Contohnya ini, model baju kekinian yang digemari oleh anak muda. Ini adalah contoh pengaruh perubahan, tapi pengaruhnya hanya kecil. Sedangkan yang pengaruhnya besar, contohnya adalah pembangunan pabrik-pabrik untuk kepentingan industri. Ini contoh gambarnya, silakan kalian simak. Yang terakhir, yang ketiga adalah perubahan dilihat dari perencanaannya. Ada perubahan yang direncanakan dan tidak direncanakan. Perubahan yang direncanakan, contohnya ini kalian lihat pembangunan jalan lingkar di Karawang ya. Ini adalah contoh pembangunan yang memang sengaja direncanakan oleh pemerintah untuk mempermudah dan mempercepat transportasi antar pulau, antar daerah. Yang tidak direncanakan, contohnya apa? Gunung meletus, banjir. Ini tidak bisa direncanakan oleh manusia karena terjadi karena faktor alam, karena kehendak Allah. Nah, sekarang apa saja faktor pendorong perubahan sosial budaya? Yang pertama adalah kontak dengan kebudayaan lain. Yang kedua karena sistem pendidikan yang maju. Yang ketiga sikap menghargai hasil karya orang lain dan keinginan kuat untuk maju. Yang keempat toleransi terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Yang kelima sistem pelapisan masyarakat yang terbuka. Maksudnya di sini adalah tidak ada strata sosial. Semua masyarakat itu mempunyai kedudukan yang sama. Kemudian yang keenam, keadaan masyarakat yang majemuk, masyarakat yang beraneka ragam. 7. Ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu. 8. Orientasi hidup ke masa depan. Dan yang terakhir adalah senantiasa adanya keinginan untuk memperbaiki tingkat kehidupan. Artinya di sini tidak mudah menyerah pada keadaan. Seperti kita, walaupun sedang kita dilanda cobaan berupa corona ya, pandemi, kita tidak boleh menyerah pada keadaan. Kita harus tetap survival, bertahan hidup, menjaga kesehatan, tetap belajar. Semangat ya. Yang kedua, apa yang menjadi faktor penghambat perubahan sosial budaya? Itu biasanya karena adanya suatu kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Kuper ya istilahnya kalau dalam kalian yang, atau kurang gaul. Kurang pergaulan. Yang kedua, karena perkembangan ilmu pengetahuan yang terhambat, alias gaptek, tidak mau mengikuti perkembangan teknologi. Yang ketiga, sikap masyarakat yang tradisional, pamali, apa-apa pamali. Kemudian yang keempat, dalam masyarakat terdapat kepentingan-kepentingan yang telah tertanam dengan kuat atau vested interest. Yang kelima, adanya prasangka buruk terhadap hal-hal baru. Jadi kalau ada suatu hal yang baru, yang dipikirkan adalah negatifnya saja, tidak segi positifnya.
Kemudian yang keenam, rasa takut akan terjadinya keguncangan integrasi. Jadi maksudnya khawatir adanya perpecahan. Integrasi kan penyatuan, integrasi terguncang. Maksudnya di sini nantinya ada perpecahan. Kemudian selanjutnya adanya hambatan yang bersifat ideologis. Maksudnya di sini khawatir nanti ideologi kita Pancasila sampai tergoyahkan. Kemudian hambatan yang bersifat adat dan kebiasaan. Terakhir adalah adanya anggapan bahwa pada hakikatnya hidup ini buruk dan tidak mungkin diperbaiki. Lah ini kan namanya sudah putus asa. Inilah faktor-faktor penghambat perubahan sosial budaya. Itu saja materi tentang perubahan sosial budaya. Ibu buatkan materi yang singkat padat, tapi Ibu harapkan kamu paham ya. Selanjutnya untuk flashback-nya atau umpan baliknya, Ibu ingin kalian buka materi perubahan sosial budaya di buku siswa yang kalian pinjam di perpustakaan. Merangkumnya tidak menulis dari PowerPoint lewat YouTube yang Ibu sajikan, tapi Ibu ingin coba kalian simpulkan, kalian buat ringkasan tapi dalam bentuk bagan atau tabel mengenai satu bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Coba kalian buat dalam bentuk tabel ringkasannya. Yang kedua, faktor penyebab perubahan sosial budaya. Yang ketiga, faktor penghambat perubahan sosial budaya. Silakan kamu buat, kamu catat di buku tugas IPS kalian, di foto, kemudian kirim ke Google Classroom kalian masing-masing. Atau yang seandainya mengalami kesulitan, bisa kalian kumpulkan saat mengambil soal PH, penilaian harian untuk bab 2 berikutnya. Terima kasih, tetap semangat, semoga pandemi ini cepat berakhir. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.